Oke, monggo Pak Ardi, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ardiansyah. Kita akan sharing mengenai fetch data menggunakan Dio. Oke, perkenalan aja. Nama Ardiansyah, riwayat pekerjaan itu awalnya itu freelance website menggunakan WordPress. Terus sempat juga menjadi guru komputer dari 2014 sampai 2018. Dari akhir 2018 sampai sekarang itu sebagai Flutter developer. Aplikasi yang di sini yang dibuat menggunakan Flutter itu ada banyak modelnya, cuman secara garis besar ini canvassing. Canvassing itu jadi aplikasi ketemu orang ditanya-tanya. Terus ada monepnya, monitor dan evaluasi. Jadi canvassing itu dimonitor lagi apakah benar datanya sesuai yang dikirimkan. Terus pas pilkada beberapa tahun yang lalu kita juga bikin aplikasi untuk saksi, terus koordinator saksi TPS. Setelah itu kita juga membuat aplikasi produksi untuk pabrik, ada di daerah Bitung, Tangerang, terus produksi makanan, terus yang terakhir membuat aplikasi untuk survei yang sekitar 15.000 apa yang disurvei itu menggunakan Flutter. Oke, itu perkenalan. Untuk materi kita malam ini referensinya. Saya menggunakan tutorial dari Eriko. Ini linknya, kalau bisa lihat di link YouTube-nya. Itu susah di print Pak di LPX. Bayangkan ya Pak. Halo. Udah semua kan ya? Sampai ada 8 ya. Ya kurang lebih yang ini. Ini hanya get sama post. Berarti dia kasih langsung pakai button. Terus yang kedua itu kenapa pakai Dio? Dio itu Tapi itikaf kan malam sih. Malam 27 sih. di sini termasuk lengkap ya sampelnya. Ada request, ada skema, interceptor, ada cookie manager, ada untuk handling errornya, ada buat uploadnya, tutorialnya lengkap di sini. Salah satunya kenapa milih Dio ya seperti itu. Terus kita untuk get datanya kita pakai dummy JSON. Tadi sempat nyari-nyari ada fake API, terus saya ngambil ini. Di sini kita ada get produk, ada chart, ada user, bisa get post juga, ada komentar, bisa get detail produk, bisa get list produk. Nah kita pakai yang ini nih. Di sini juga ada search juga tuh. Terus untuk apa namanya serialisasi ya, apa istilahnya? Saya pakai QuickType.
Oke, di sini dipilih Dart. Dari JSON sini. Ini kan 100 terus ada limit ya, bisa di limit. Oh, ini limitnya. Ini bro, ketika bro, ketika berinstart lah, Kalau kita limit, di sini keluarnya 10, 100. Oke. Terus kita pakai quick type dari dummy JSON ini. Tadi udah ya sama Pak Bahari. Ada juga untuk generate freezed, tinggal di checklist saja, tinggal di switch on aja ini. Kalau ada yang pakai freezed. Oke, nah let's coding. Ya, masih di kantor malam-malam, mau pada libur, pada pulang semuanya. Oke, sebentar. Oke, kalau yang belum dapat link GitHub-nya, bagi yang baru datang, ada link GitHub-nya, link codingannya di chat. Oke, strukturnya ya kurang lebih seperti ini. Ini kenapa pakai feature builder? Sebenarnya ya biar cepat aja sih sebenarnya. Saya pun bukan jarang, emang nggak pernah pakai feature builder. Terus di sini, kalau di sini statement manajemennya pakai footer block. Oke, tadi kita udah generate model, kita bikin folder model. Nah, di sini modelnya kita paste. Tadi ada pertanyaan kenapa kok di sini apa tanda tanya di sini kenapa nggak pakai required? Nah, di sini apa ya beda biasanya kan apa namanya front end itu back end itu ngikutin front end. Nah kalau di sini kebetulan agak aneh jadi kita ngikutin yang back end. Jadi kadang-kadang datanya berubah kita nggak ada antisipasi ya. Jadi cache aja ya di sini. Makanya kita pakai apa namanya null safety-nya di sini kita pakai pas kita pakai ini apa di switch on make all optional. Jadi apa namanya? Nih kalau ini kan nggak ada nulnya, kalau ini ada nulnya. Emang lebih baik yang seperti Mas Bahari bilang di sini kasih required aja nih. Ini juga bisa pakai required. Ini kebetulan hasil apa? Hasil generate-nya itu masih Flutter 1 ya. Oke lanjut.
Ini hasil pastenya. Oke, lanjut. Terus untuk datanya kita pakai Dio. Kita bikin folder service, kita bikin file API service. Nah, ini yang link yang tadi. Kita import Dio dulu. Terus ada ini get-nya. Ini ya, responnya jika 200, maka dia hasilnya itu di-convert dari map string, di-convert menjadi jadi model, jadi objek. Karena yang kita butuh itu hanya list produknya aja, nah yang kita butuhkan ini. Dan kita nggak butuh nih, kita butuh cuma key produknya aja, maka yang kita ambil itu yang ini, model.product. Terus kita return. Ini hasilnya. Jika ada datanya maka menampilkan produknya. Kalau nggak ada dia hanya muter-muter saja. Kita coba ya. Itu Pak, ada yang tanya Pak di kolom chat Pak, Mas Arifin sama Mas Fakih. Kalau dalam industri yang lebih sering dipakai HTTP atau Dio, ya HTTP sama Dio sama aja, cuma Dio itu dia ngasih apa ya? Ada interceptor kalau Dio. Iya, ada interceptor salah satunya. Terus tutorialnya lengkap. Example-nya mau ngapain? Mau ngupload bisa. Ada transformer juga. Tuh, transformer saya juga belum pernah pakai. Apaan? Buat apa transformer nih? Saya juga belum pernah pakai sih, makanya juga penasaran. Buka aja Pak itu. Ya. Oh, itu transformer. Jadi Optimus deh. Ya, bisa berubah kayak. Tiba-tiba jadi HTTP mungkin Pak. Allow change the request respond data before send. Oh kan tuh bisa berubah tuh dia transformer. Bisa ngubah data sebelum di post begitu. Oh, kayak MITM. Default transformer. Nah itu pertanyaannya berarti jawabannya apa ini berarti Pak? Dio ya berarti atau HTTP? Ya kalau di sini dari awal ya pakai Dio dari 2018. Ya mau nanya yang membedakan pakai HTTP sama Dio ini yang paling mencolok apa ya? Saya kurang tahu sih ya. Cuman kalau dari segi tutorial ya lengkap, dari segi example-nya aja sih. Jadinya gampang. Tinggal di cloning, tinggal dicoba, terus penjelasannya lengkap sih. Itu aja. Iya. Terus untuk logging juga ada, pakai interceptor ini. Jadi apa yang kita get, apa yang kita post tuh ada, bisa bisa dibuat intercept-nya. Mana? Dio punya, Dio logger. Nah, buat development aja sih. Oke, balik ke codingan.
Wah, ini Nah, ini hasilnya. akhirnya keluar. Kayaknya browsernya makan ini, makan apa? Makan RAM bener. Oke, ini hasilnya. Ya, kita coba. Nah, di sini kalau lagi loading dia ada sensor progress indikator. Ini hasil gate-nya. Terus kita mau coba offline ya. Offline. Apa itu namanya? Sonic. Banyak banget nih projectnya nih. Ya, itu mah nge-clone dari GitHub kali. Oh. Nah, ini clean arsitektur nih. Ya. Oh, ini dia. Ini harus contekan dulu. Tuh. Dari sini, model. Salah. Mas Hendra kemana aja ini? Bis pulang bukber nih kayaknya nih. Soal jauh ini Mas Hendra. Cuman ini gambarnya kita nggak dapet ya. Gambarnya kita nggak dapet karena tetap dapet deh. Unable to load. Oh, salah.
Oh, masih dashboard itu, Pak. Ya, kawan kan ngopasnya. Nah, tuh kita ngambil dari offline, kita sediain file JSON-nya, jaset, produk JSON, jangan lupa didaftarin di PubSpec YAML-nya. Mana dia? Nah, di sini. Terus kita get produk offline, cek resultnya ada apa enggak. Ini untuk parsingnya. Jadi kalau misalnya mau mau demo kasih APK ke klien, kita siapin aja JSON-nya, file-file JSON-nya. Oh. Jadi filenya ada Ini di dalam APK-nya gitu, Pak ya? iya, jadi filenya dalam APK-nya. Ini yang saya buat ini aplikasi sales. Jadi dia buat beli ini vakum nih. Mungkin ada yang mau bantu nih, masih 40 screen lagi nih. Masih banyak nih. GitHub aja Pak, nanti taruh GitHub. Masih banyak, Ya, Pak. kontribusi. Berarti masih ini apa? Masih belum dibayar. Sayangnya yang aduh, nggak TikTok sih. Masih panjang berarti uangnya berarti, Pak. Lumayan ini, bagi-bagi. Iya, itu yang di grup lagi nunggu THR-an tuh, Pak Ardi. Aduh, kita juga nunggu. Tapi kalau cepet jadi cepet kayaknya dia. Ini udah lama ya dari awal tahun ini. Aduh. Waduh, udah 4 bulan. Iya, udah rugi. Ada lagi mungkin dari saya. Jadi get online, get offline. Get offline ini ya misalnya mau ya kita udah ada mockupnya, kita mau presentasiin ke ke klien. Nah, ini enak banget nih. Jadi tinggal ganti aja offline ke online aja nanti. Kalau JSON-nya kita udah punya, modelnya seperti apa, tapi yang udah pasti gitu. Jadi mesti tektok sama backend-nya. Kalau di sini kita yang ngalah. Jadi kenapa tadi modelnya itu seperti ini, kenapa nggak required di sini? Ya karena kita di sini ya kemungkinan akan berubah terus modelnya. Tiba-tiba kok mana ini? Kok nggak ada datanya? Kalau di sini, mungkin di tempat lain beda. Oke, dari saya begitu. Udah Halo nih. Pak, tanya Pak. Nah, ini ada yang mau nanya Ya. nih. Kalau di combine sama sebuah state management, itu posisinya ada di setelah fetch data ya berarti ya? Fetch. Atau gimana? Nah, kalau saya itu kan biasanya ada use case itu kalau di blog ya, di blog kan nge-get ada mana? Ya, dicontohin dulu dah. Nah, ini. Tunjukin TDD-nya, Pak. Waduh, nggak ada TDD-an ini, kagak ada ngetes-ngetesan. Wah, Sama Pak. Tunjukin unit testingnya, Pak. mana tadi? Ini saya push dulu dah. Kalau udah main VS Code enak nih. Mantan plusnya. Oh, ngumpet deh ya. Di atas, Pak. Sampingnya change, Pak. Sampingnya tulisan 4 itu, Pak. Oh, ini dia.
Tadi dashboard ya. Dashboard, di sini ada presentation, ada blog. Kalau kita mau ke offline-nya itu, kalau di sini itu diimplement. Data, ada repo. Nah, di sini kan kalau mau nge-get, ini kan ke remote ya. Remote ini ke online, kita tinggal ganti aja. Apa nih namanya di sini? Mana tadi? Ini bukan ya? Iya, ini tadi. Tik, 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 tik. Ya, dan mabuk-mabukan ada kita sewa suami perempuan. Oh, get dashboard bener. Halo, Bro. Siapa ya? Oh, Iki. Oh, ini udah. Oh, sorry. Ini udah mock nih. Di sini udah mock. Tinggal kalau mau ke apa namanya KPI, tinggal hidupin ini, yang matiin. Kalau di sini pakai implement di sini. Kita di sana bagaimana? Pokoknya yang mau ke API-nya kita arahin ke lokal. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti Pak Ardi tadi bikin tiga ini ya, tiga apa tuh namanya itu? Tiga remote, tiga apa, remote, data remote dah. tiga remote, tiga data lah gitu, tiga source Iya, data kan itu. kalau yang lokal itu di save dulu ke lokal. Jadi kalau offline dia ngebaca yang lokal. Tapi itu kepake semua nggak Pak? Atau masa gantinya harus manual gitu Pak? Atau ada mekanisme yang otomatis kemana? Oh, kalau enggak ada. Memang jadi kebutuhan aja kalau lagi emang mau POC, oh ini jalan nih, bisa nih. Data JSON-nya ini. Data JSON-nya tinggal dikirim ke backend jadinya. Ini saya punya data JSON kayak gini, tolong tampilin, tolong saya maunya JSON-nya kayak gini, ya kan enak tuh. Kalau untuk lokalnya sendiri pakai apa Pak? Itu kalau networknya nggak ada, pakai Connectify Plus itu. Jika offline, maka dia ke lokal, ada deh. Ini lokalnya pakai DB lokalnya itu apa Pak? Oh, pakai Hive. Pakai apa? Hive. Oh, pakai FDB Hive. itu. Cuman FDB-nya kita di sini kepakainya cuman dari string, JSON kita simpan ke string, stringnya yang kita simpan ke lokal. Oh, berarti di stringin gitu ya, JSON to string, terus stringnya yang disimpan gitu. Iya, ntar kalau untuk get datanya dari hasilnya stringnya kita parse lagi, jadiin objek lagi. Nah kan di sini kalau ada network failure, ini nggak connect nih, dia ke sini. Oke. Betul, network infonya pakai connectivity apa plus ya? Iya. Kayaknya ada lain ya Pak ya, selain itu ya? Nah, maksudnya begitu network info apa ya? Network checker atau apa nggak salah ya? Apa sih? Iya, ada buat ngeceknya itu apa ya? Di sini udah ada bloknya sih untuk ngeceknya itu.
Itu pakai internet connection checker Pak kayaknya Pak. Tadi. Iya kayaknya. Hmm. Kalau BLOC-nya itu pakai versi berapa Pak? Masih versi 7. Kalau yang ini udah 8 kayaknya. LS Express pakai udah yang 8 ini. Yang 8 ya. Oh, udah pakai on ya. Iya, udah pakai on. Internet checkernya apaan ya? Ini mah tinggal kopas sih enaknya. Screen arsitektur gitu. Kalau di sini ya difungsikan untuk kopas saja. Yang pasti kopas itu di sini mana? Dashboard pasti kopas, login pasti kopas, home pasti kopas. Udah jadi dah. Itu satu aplikasi dah. Tinggal run aja. Kenapa milih ya tinggal kopas aja jadinya. Copy paste, ganti nama apa namanya? Ganti nama ininya nih. Nama aplikasinya terus kayak init project baru gitu Pak ya Masnya? Iya, kalau sama ganti ininya doang udah selesai. Tinggal main ininya apa? Fiturnya yang lain gitu Pak ya? Iya, itu udah tinggal di setting. Kalau mau langsung ke login, kita setting ke login, mau ke home kita setting ke Punya home. sampelnya nggak Pak di repo? Ini mah punya ini. Punya kantor. Nih mah. Pak Bali cari repo ya. Iyalah, itu kan buat belajar ya kan. Oh, punya di sana mah lebih bagus kali. Apa itu namanya? Video bisa handle kalau hit endpoint putus bisa output reconnect lagi nggak? Nah, saya nggak tahu deh. Bisa, ada interceptornya. Ya tuh interceptor dong. Di sini nggak pernah nyoba. Pakai Dio retry itu. Tuh, ada Dio retry. Di sini aja untuk refresh token aja masih belum dicoba gimana tuh. Berarti saya tanya Pak, berarti kapan kita pakai Dio Pak? Terserah. Pakai HTTP boleh, pakai Dio boleh. Itu mah bebas sih, mau pakai apa juga. Kenapa di sini pakai Dio? Ya dari awal aja pakai Dio. Ya udah, lanjutin aja sampai sekarang. Biasanya teman-teman tuh bingung. Pilih state management apa? Pilih package apa? Di sini dari awal Flutter Block ya udah kita ikutin aja. Yang penting jari. Kalau yang saya pahami sih pakai yang dokumentasinya lebih lengkap sama banyak ini sih, banyak yang bahas sih, karena semakin lengkap dokumentasi banyak yang bahas kan komunitasnya banyak, jadi kalau ada isu itu lebih cepat untuk ini apa resolve-nya gitu. Apalagi ini project ini kan. Kenapa saya pilih Dio itu ya itu salah satunya juga. Nah, dokumentasinya lengkap. Nah itu kan tadi kan Pak Adi bilang itu kan. Gimana cara nguploadnya ini? Ada example-nya. Kita coba, bisa lanjut. Nah itu yang kan isu udah bisa nge-get, bisa nge-post. Mau ngupload file gimana nih caranya? Ayo loh. Yang bedain mungkin tuh kalau yang dari jumlah itu Pak ya, start sama yang nge-lag itu banyak HTTP Pak, HTTP. Ya memang karena saya penyuka HTTP. Yang apa Pak Dita? Jadi itu loh teman-teman tadi yang tanya itu di perusahaan pakai apa, sebenarnya tidak ada tools ya Pak. Jadi ya mau pakai apapun tidak apa-apa, yang penting solve. Iya benar. Itu aja kuncinya pokoknya. Kuncinya ngikut yang pertama kali bikin project sih biasanya. Ya ngikut yang pertama kali. Kalau freelance ya pilih yang sudah ada di GitHub ya edit. Iya. Tinggal kita ngikut
ikut siapa kan gitu ya, ikut ini apa, Betul. punya siapa. Tapi yang kecuali kalau perusahaannya punya tools sendiri ya pakai, mau nggak mau harus pakai toolsnya dari si perusahaan itu sih. Nah itu. Yes. Nah ini Pak Mas Wibowo nih yang toolsnya udah lengkap nih kayaknya, tools sendiri nih semuanya nih. Iya, Mas Wibowo lengkap ini. Waduh, udah dilihat. Tapi open nggak ini apa itu toolsnya ini? Enggak. Itu pakai aja sih nggak ada masalah, cuman saya belum bikin dokumentasinya aja sih. Itu sebenarnya saya ngebungkus dari kayak networknya itu dari Dio, cuman itu udah saya bungkus jadi kayak functional programming juga, jadinya tinggal di forecast sama rack aja sih. Berarti udah apa itu bikin turunannya si Dio gitu Mas? Iya udah dibikin, itu udah dibungkus, terus di dalamnya juga udah di permudah kayak misalnya ada hardtech, bentar saya lupa. Itu kalau boleh tahu loh Pak, kenapa membuat tool itu? Emang dari perusahaannya apa memang ada yang kurang dari Pickit yang sudah ada Pak? Sebenarnya untuk mempermudah aja. Ya. Jadi pengerjaan dari tim itu bisa lebih cepat sih. Bukan maksudnya nemu sulit apa di case di Dio sama di HTTP, terus akhirnya wah ini biar cepat pakainya aja saya kita sendiri. Oh, ini sebenarnya code reusable, jadi di dalam itu biasanya saya ada bungkus kayak ada interseptornya sendiri langsung, terus ini share screen Pak. Di dalam terdelay Pak, patah-patah. Iya, patah-patah ya Mas Fahri ya. Di dalam Iya sih dalamnya itu udah ada kayak headernya sendiri langsung, dan udah saya masukin. Soalnya kan biasanya ada beberapa tempat itu yang headernya perlu dimasukin tuh kayak content type atau accept-nya apa kayak gitu. Nanti saya udah masukin sendiri langsung sih. Berarti tinggal pakai Pak ya, lebih tinggal isi-isi aja ya, lebih enak ya. Iya. Boleh Pak Ini nah itu untuk pertanyaannya. Itu udah di publish sih sebenarnya, kalau mau dipakai nggak ada masalah itu juga. Nama paketnya apa Pak? Ada Code ID network, Code ID Alice sama apa gitu. Atau lagi saya lupa. Oh, storage itu sebenarnya turunan dari Hive. Pakai Hive ya turunannya. Iya, turunan dari Hive, cuman saya udah securein code-nya gitu. Jadi saya Hive-nya itu saya udah bikinin kayak print dari untuk nge-put apa membaca dia database-nya udah open atau belum, terus data yang kita mau masukin apakah ada apa enggak. Sebentar saya coba share screen-nya ini aja ya. Sip Pak. Iya Pak, screen share semua nggak apa-apa Pak. Oh, enggak, ini aja, ini nyantai aja ini. Iya, nggak ada yang ini kok, nggak ada yang sembunyi-sembunyi Pak ya. Nggak ada, soalnya saya sebenarnya cuma ngebungkus doang. Nah ini kan kayak kalau di open database-nya nih, saya pakai yang apa, udah di IS Keeper-nya tuh di database-nya. Nah si Hive key-nya ini saya udah masukin, jadi dimasukin ke Tata Secure Storage. Jadi itu cuma untuk masukin key-nya si Hive-nya doang. Nah ini terus ini saya bahkan sampai bikin print-nya juga untuk kalau dia database-nya udah open apa enggak. Pas kita mau open ternyata udah open, itu udah saya buka. Terus
ini ada put data. Ini kalau misalnya ini kan outputnya false ya. Jadi kalau mau database itu biasanya kan kalau dia open, kalau ternyata terus kita buka box lalu ternyata sebelumnya jadi yang kami cuma yang data yang pertama kali kita buka. Kalau mau dia mau langsung dari cross kita tinggal bisa santro nanti jadi bisa dibilang ini saya cuman mau bikin reusable-nya lebih cepat aja sih. Lazy box itu buat apa Pak? Lazy box itu sebenarnya dia sistemnya yang asing gitu untuk ngambil datanya. Kalau datanya dia bukan lazy, dia kan nggak perlu pakai await nih. Nah kalau kayak lazy, dia bakal ada await-nya. Ini kayak test case yang di ini nih, yang di apa? Satria Cita apa sama? Apa di Sejuta Umat? Cita tadi. Iya ada yang lazy itu ya. Iya mirip-mirip. Mirip sih, cuman kalau ini kan lebih, kalau lazy itu sebenarnya lebih ke arah asynchronous-nya sih. Kayaknya mantep ini Pak. Tapi belum nyoba Pak. Nama kalau di saya sih nama pubnya apa Pak? Udah sih, saya udah pasti pakai. ID storage ini. Code ID storage ya. Terus ya sebentar. ID storage. Di ini tuh sebentar saja. Ini. Sebentar. Yang kasih benar ini. Nah ini ada Alice itu kan kalau waktu itu saya pakai yang Alice kan pakai one signal itu kalau Alice yang dari update-nya itu ya itu nggak keluar notification-nya kalau kita pakai one signal. Akhirnya saya pun bikin saya nge-clone dari Alice, terus saya ada yang ubah, saya ganti jadi notification-nya pakai awesome notification. Jadi akhirnya Pak, kalau code yang Flutter ini sebenarnya cuma kayak utility doang sih. Kalau yang code ID network ini untuk networking. Nanti sih kalau code networking itu cara makanya seperti ini. Jadi cuman dari respon ini kita match aja yang left sama yang right-nya apa aja. Ini sebenarnya ini nggak perlu pakai ini error kalau dia left nggak return aja. Cuman kan kalau ini kalau kita ada yang mau ditambahin tuh ini saya ada masukin kayak non datanya sih. Gitu. Ini yang di reponya ini ya, sampel reponya
Mas Wibowo itu ya yang tadi. Iya, yang showcase. Sebenarnya ada satu lagi yang new showcase itu, cuman saya lagi coba bikin backendnya dulu, jadi itu belum dilanjutin lagi sih. Saya lagi coba bikin kayak store gitu sih, cuman yang sederhana aja. Oke. Mantap Pak, di bawah, mantap. Itu ada yang nanya lagi tuh. Pak Dita itu jawabnya gimana Pak? Apa? Emulator Pak. Pakai itu aja, pakai handphone aja. Iya, itu aja. Pakai handphone Pak juga. Mas Taufik ada? Nah. Iya Pak. Yang pakai handphone aja. Sampean install aplikasi Mirror nanti lebih enak ke situ. Kayak tadi ya Phaser gitu ya Mas? Iya kayak Phaser juga. Kalau saya pakai phone Mirror, nah itu lebih enak. Nama lengkapnya apa Pak? Pak catatnya. Nama lengkapnya apa? Aplikasinya ada? Ya. Yang Pak Bari itu apa sih? Phaser yang dipakai tadi tuh Pak Phaser itu. Kalau Pak Dita apa? Itunya Mirror. Phone Mirror, ya. Phone Mirror. Ini. Nah itu phone Mirror itu bisa. Oke Pak. Ya jadi kalau Masnya cari aja di YouTube. Nah, aplikasi phone Mirror atau bisa download, nanti lah ada linknya di deskripsinya, biasanya tinggal download. Baik Pak. Iya, jangan dipaksain di laptop kalau emang ini ya. Iya Pak, kadang agak ini malah nggak jadi belajar, malah nungguin nanti lah. Malah nggak jadi presentasi tadi. Nah, Pak, sudah mantep. Gitu. Pak, makasih Pak. Oke, gitu aja mungkin pertemuan malam ini. Mungkin pertemuan minggu depan kita libur dulu, masih suasana lebaran. Lanjut lagi insya Allah di minggu depannya lagi, nanti untuk tema dan pematerinya bisa menyusul gitu. Thank you semuanya, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you Pak Ardi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.